Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Hari ini dunia kembali diingatkan akan betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah guncangan besar kembali terjadi di Jepang, memicu peringatan tsunami hingga ketinggian 3 meter, membuat puluhan ribu warga bergegas mengungsi. Ini bukan hanya berita biasa, ini adalah seruan agar hati kita kembali sadar bahwa hidup bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang Allah hadirkan. Saudaraku, bayangkan detik-detik saat sirine peringatan tsunami berbunyi. Bayangkan orang-orang berlari meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta benda, hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan nyawa. Betapa nyata bahwa dunia ini fana, rapuh, dan tidak ada yang benar-benar kita miliki selain iman dan amal kita. Peristiwa ini seolah menepuk hati kita, mengingatkan bahwa bencana bukan sekadar kabar, tetapi peringatan langsung untuk kita semua. Mari kita telusuri dengan hati yang terbuka. Kita ambil pelajarannya, kita renungkan hikmahnya, dan kita jadikan musibah ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Inilah kisah lengkap tentang Jepang yang kembali diguncang gempa besar dan peringatan tsunami. Sebuah peristiwa yang mengguncang bukan hanya bumi, tetapi juga nurani kita semua. Gempa berkekuatan sekitar M7,5 sampai 7,6 mengguncang wilayah pesisir timur laut Jepang. Guncangan ini terjadi tiba-tiba, membuat rumah bergetar keras, lampu padam, dan kepanikan meluas. Dalam beberapa menit, Lembaga Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami, menyebutkan potensi gelombang mencapai 3 meter, sebuah angka yang cukup untuk menyapu garis pantai. Warga yang tinggal di daerah pesisir langsung bergegas meninggalkan rumah mereka. Jalanan dipenuhi mobil dan pejalan kaki, semua ingin mencapai dataran lebih tinggi. Para orang tua menggendong anak-anak mereka, sementara para lansia dibantu aparat dan relawan. Situasi menjadi gambaran nyata bagaimana manusia tidak punya kuasa apa-apa ketika bumi menggeliat. Musibah ini menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Gempa dan tsunami bukanlah hal baru bagi Jepang, namun setiap kali datang tetap saja mengguncang rasa aman yang selama ini dibangun. Dan di balik semua itu, ada pesan dari Allah agar manusia tidak sombong, tidak lalai, dan selalu kembali kepadanya. Ketika sirine peringatan tsunami berbunyi, suasana berubah drastis. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi menusuk ke hati. Tanda bahwa ancaman nyata sedang menuju. Warga diarahkan menuju shelter, sekolah, gedung pemerintahan, dan titik evakuasi yang telah disiapkan. Suasana panik bercampur harapan. Ada orang-orang yang menangis ketakutan. Ada yang terus memanjatkan doa, dan ada pula yang saling menguatkan. Bencana memang mengerikan, tetapi di saat yang sama, ia memperlihatkan sifat asli manusia, saling menolong dan saling membutuhkan. Para relawan bekerja tanpa henti untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam momen seperti ini. Kita belajar satu hal, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Tidak peduli seberapa canggih teknologi atau seberapa kuat bangunan yang dimiliki manusia. Sekali bumi bergetar, semua itu tidak ada artinya. Hanya kepada Allah kita kembali meminta perlindungan. Pemerintah Jepang mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran untuk sekitar 90.000 warga. Daerah Aomori, Iwate, dan sebagian Hokkaido menjadi zona yang harus dikosongkan secepatnya. Petugas keamanan mengetuk pintu rumah satu persatu memastikan seluruh warga keluar ke tempat aman. Namun, proses evakuasi bukanlah hal yang mudah. Banyak warga lansia yang tidak bisa berjalan sendiri. Beberapa keluarga terpisah dalam kepanikan. Anak-anak kebingungan melihat wajah orang dewasa yang ketakutan. Semua ini menjadi gambaran betapa berharga dan rapuhnya hidup manusia saat berhadapan dengan bencana alam. Dari kejadian ini, kita kembali belajar bahwa harta, rumah, dan pekerjaan bukanlah prioritas ketika nyawa dipertaruhkan. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan kita akan pulang tanpa membawa apa-apa pula. Semuanya hanyalah titipan. Shelter-shelter pengungsian dipenuhi warga yang menunggu perkembangan situasi. Suasana tegang, tetapi tetap penuh harapan. Ada keluarga yang saling berpelukan, ada yang duduk sambil memandang kosong, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Anak-anak diberi selimut, sementara relawan membagikan air dan makanan.
Para petugas terus memantau kondisi laut. Kamera pengawas dan radar tsunami menunjukkan gelombang yang mulai bergerak menuju pantai. Semua mata tertuju pada layar informasi, menunggu apakah gelombang akan mencapai ketinggian yang diprediksi. Di tengah ketegangan itu, banyak warga yang berdoa. Mereka memohon keselamatan, memohon agar Allah menahan bencana yang lebih besar. Dalam momen besar seperti ini, manusia baru menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Ketika gelombang akhirnya mencapai pesisir, para petugas mencatat bahwa ketinggian tsunami ternyata jauh lebih kecil daripada yang diprediksi, sekitar 20 hingga 70 cm. Meski tetap berbahaya, gelombang itu tidak mendekati tinggi 3 meter seperti peringatan awal. Meskipun begitu, keputusan evakuasi tetap dianggap benar. Lebih baik waspada daripada menyesal. Jepang memiliki sejarah kelam terhadap tsunami, khususnya tragedi tahun 2011 yang merenggut puluhan ribu jiwa. Karena itu, setiap peringatan tsunami, sekecil apapun, harus dianggap serius. Inilah pelajaran bagi kita semua. Berhati-hati itu tidak pernah merugikan. Musibah bisa datang kapan saja, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Terkadang Allah memberi peringatan agar manusia kembali sadar sebelum datang bencana yang lebih besar. Ketika peringatan tsunami diumumkan, ketakutan langsung menyelimuti masyarakat. Banyak yang masih trauma dengan tsunami besar tahun ke-2011. Suara sirina saja sudah cukup mengembalikan ingatan itu. Anak-anak menangis, orang tua terlihat gelisah, dan sebagian warga memeluk keluarganya karena takut. Kehilangan tekanan mental ini menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya merusak fisik dan infrastruktur, tetapi juga hati dan pikiran. Pemerintah Jepang menyediakan tim konselor khusus untuk menangani warga yang mengalami gangguan stres akibat ancaman bencana. Mereka tahu bahwa ketahanan mental adalah bagian penting dari proses pemulihan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga fisik. Musibah memang berat, tetapi dukungan emosional bisa membuat masyarakat tetap kuat menghadapi ujian. Media di Jepang tampak bekerja ekstra keras, memastikan masyarakat mendapatkan informasi akurat, cepat, dan tidak menimbulkan kepanikan berlebih. Mereka menampilkan grafik, peta, penjelasan ilmiah, dan instruksi evakuasi secara terus-menerus. Namun, media juga berfungsi sebagai pengingat global bahwa bencana bisa terjadi kapan saja. Berita tentang tsunami Jepang menjadi viral, membuat negara lain belajar dari proses mitigasi mereka. Betapa pentingnya komunikasi efektif di tengah situasi darurat bagi kita. Ini adalah cermin agar lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah termakan hoax, apalagi ketika membahas bencana. Sebab kesalahan informasi bisa membahayakan banyak orang. Negara Jepang memang dikenal sebagai salah satu bangsa paling siap menghadapi bencana. Mereka tidak menunggu musibah datang untuk belajar, tetapi mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Hal ini terlihat dari latihan evakuasi, pendidikan sekolah, hingga regulasi bangunan tahan gempa. Dalam kejadian tsunami ini, keteladanan mereka semakin terlihat. Mereka tetap tenang, disiplin, dan mematuhi arahan. Tidak ada kericuhan, tidak ada berebut tempat, tidak ada kekacauan. Semua berjalan dengan tertib dan penuh rasa kebersamaan. Inilah pelajaran berharga untuk kita. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang siap, tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga siap secara mental, spiritual, dan moral. Ketika manusia menghadapi ancaman besar, doa menjadi kekuatan paling nyata. Banyak masyarakat Jepang Muslim yang berkumpul untuk salat berjamaah, memohon perlindungan Allah. Bahkan warga non-Muslim pun terlihat berdiam diri, merenung, dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dalam situasi genting, manusia menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang bisa hilang seketika. Doa memberikan ketenangan jiwa, keteguhan hati, dan harapan bahwa Allah akan memberikan keselamatan. Inilah momen di mana spiritualitas menjadi cahaya yang menenangkan. Bagi kita, doa bukan hanya ritual. Ia adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Dan kepadanya lah kita bersandar. Musibah tsunami di Jepang membawa banyak hikmah. Pentingnya persiapan, pentingnya saling membantu, pentingnya teknologi, pentingnya akhlak, dan pentingnya iman. Hidup adalah perjalanan yang penuh ujian, tetapi setiap ujian selalu membawa pelajaran. Allah SWT mengingatkan
bahwa setiap musibah adalah bagian dari takdir yang mengandung hikmah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Saat gelombang besar mengancam, manusia kembali sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan kita diingatkan untuk memperbaiki hidup sebelum terlambat. Inilah hikmah yang harus kita ambil. Tetap bersyukur, tetap berhati-hati, tetap memperbaiki diri, dan tetap memperkuat iman sahabat. Kejadian tsunami di Jepang bukan hanya berita, ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan sangat rapuh, dan satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah amal dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dilindungi dari segala musibah dan diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus bisa menyebarkan hikmah dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.